Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bahasa MATLAB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode aproksimasi penyelesaian persamaan diferensial berupa masalah nilai awal. Nah, secara garis besar, metode aproksimasi penyelesaian persamaan diferensial yang berupa masalah nilai awal itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang single step atau langkah tunggal, dan yang kedua multi step atau langkah banyak atau multi langkah. Nah, dikatakan metode single step ya, karena untuk menentukan atau mencari nilai fungsi pada suatu titik itu membutuhkan nilai fungsi pada satu titik sebelumnya. Makanya dikatakan single. Ya. Nah, sedangkan metode multi step atau langkah banyak itu untuk menentukan nilai fungsi pada suatu titik itu membutuhkan lebih dari satu nilai fungsi di titik-titik sebelumnya ya. Paling tidak butuh 2-3 nilai sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu metode single step, langkah tunggal ya, yang paling populer ya, paling banyak digunakan, yaitu metode Runge-Kutta order 4. Nah, ini paling banyak digunakan karena memang selain order konvergensinya cukup tinggi, metode ini juga kompleksitasnya tidak begitu besar. Ya. Nah, metode ini pertama kali dikenalkan ya oleh Runge tahun 1895 untuk menyelesaikan persamaan tunggal ya, persamaan diferensial yang tunggal. Nah, kemudian dikembangkan oleh Kutta tahun 1901 ya untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial. Nah, makanya metode ini dinamai Runge-Kutta ya, berdasarkan penemu dan pengembangnya. Nah, kita langsung saja. Misalkan diberikan persamaan diferensial berupa masalah nilai awal sebagai berikut. Y aksen sama dengan F TY, T-nya dari A sampai B, Y di A nilainya alfa. Nah, jadi solusi dari masalah nilai awal ini adalah fungsi ya, fungsi YT yang memenuhi persamaan diferensial ini. Nah, pada kali ini ya kita tidak menentukan penyelesaian ya secara eksplisit. Kita tidak menentukan rumusnya secara eksplisit, tidak. Nah, yang kita tentukan adalah nilai-nilai fungsi di titik-titik pada waktu T ini loh, di titik-titik T yang kita definisikan. Ya, misalkan nanti hasil aproksimasi nilai fungsinya kita notasikan dengan VT, maka nanti solusi YT diaproksimasi oleh VT ya. Nah, lalu langkahnya bagaimana? Yang pertama, partisilah secara seragam interval AB menjadi sebanyak n titik-titik mesh. Ya, jadi n itu menyatakan banyaknya titik-titik meshnya, yaitu kalau kita mulai indeksnya dari 0, T0 sama dengan A, T1, T2 dan seterusnya sampai Tn-1 sama dengan B. Jumlahnya sebanyak n. Nah, di sini berarti step size-nya jaraknya adalah H sama dengan B-A dibagi N-1. Lalu yang kedua, langkah selanjutnya, misalkan VI itu menyatakan nilai V di titik TI ya. Nah, berarti diketahui V di T0, kita ketahui V di T0 sama dengan Y di T0 sama dengan alfa ini. Jadi kita sudah tahu nanti V0 ya. V0 itu berarti V di T0. Nilainya alfa eksak, nilai awal. Nah, iterasi metode Runge-Kutta order 4 ya adalah sebagai berikut. Ini iterasinya. Jadi, nah di sini F-nya apa? F-nya adalah fungsi ruas kanan ini pada masalah nilai awalnya FTY. Nah, jadi K1 itu adalah FTIWI. Jadi dicari dulu K1. Setelah ketemu K1, cari K2. K2 FTI ditambah H per 2 VI ditambah H per 2 kali K1. Nah, ini
K1-nya dipakai di sini. Setelah itu cari K3 dengan rumus demikian. K4 ya. Setelah itu baru VI plus 1, perhatikan, sama dengan VI. Nah, ditambah H/6 kali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4. Nah, perhatikan ya. Ini meskipun ya, walaupun evaluasi fungsinya banyak sekali ya, ada 4 ini. Nah, ini kan evaluasi fungsi 1, 2, 3, 4. Ya, akan tetapi metode ini masih dikatakan metode single step. Karena ini untuk mencari VI plus 1 itu hanya butuh VI. Ya. Satu titik sebelumnya loh. Itu ada K1, K2. Lihat. K1, K2, K3, K4. K1 di sini juga hanya butuh WI, K2 juga hanya WI, K3 juga hanya WI, mencari K4 juga hanya WI, ya. Meskipun perhitungannya banyak, tetapi hanya butuh satu nilai fungsi sebelumnya, yaitu WI, untuk mendapatkan WI plus 1. Makanya dia masih single step ya. Nah, tentu I-nya berjalan nanti ya. Nah, ini terus. Kan kita startingnya dari W0. W0-nya alfa ya. Berarti ini nanti kalau I-nya mulai dari 0 ya, berarti W1. W1 sama dengan W0 ditambah H/6 dikali K1-nya. Dicari dulu K2, K3, K4-nya. Dan seterusnya muter terus. Jadi setiap kali mencari W, itu nilai K-nya diperbarui. Ya. Jadi berangkat dari W0, mencari K1, K2, K3, K4, dapat W1. Muter lagi. Berarti cari dulu K1, K2, K3, K4 yang baru. Setelah itu baru bisa W2 sama dengan W1 ditambah sekian dan seterusnya. Ya. Nah, misalkan kita langsung praktekkan ya, nanti diberikan masalah nilai awal sebagai berikut. Y aksen sama dengan min TY ditambah 4T per Y. T-nya dari 0 sampai 1, Y0-nya sama dengan akar 3. Nah, di sini diketahui penyelesaian eksaknya adalah YT sama dengan akar 4 dikurangi E pangkat min T kuadrat. Nah, oke, kita langsung saja ke membangun M-file-nya ya. Oke, yang pertama kita buka script. Oke. Nah, ini barangkali agar tulisannya lebih besar ya, kita bisa edit ya. Kita bisa perbesar di sini, preference. Nah, ini font ya. Nah, kalau defaultnya ukuran font di M-file-nya maupun di command window-nya itu adalah 10. Misalkan kita perbesar sedikit lah, 12. Ya, nah misalkan, nah ini lebih besar ya. Oke, misalkan kita buat function. Nah, sekarang outputnya kita inginnya adalah waktu dan juga nilai fungsinya ya. Waktunya itu kita notasikan T. Ya. T dan nilai fungsinya adalah W, nilai fungsi aproksimasi. Misalkan kita namakan runge kota. Nah, perhatikan di sini inputnya katakanlah dari A sampai B. AB itu adalah batas domainnya ya, T-nya ya. Lalu sebanyak N titiknya ya, lalu nilai awalnya katakanlah alfa. Alfanya mungkin kita ganti Y0 lah ya. Oke. Nah, perhatikan betul. Jadi, nah di sini outputnya adalah T, yaitu titik-titik domainnya, sedangkan V nilai fungsi di titik-titik domain. Lalu rungekute ini nama M-file-nya, AB ini batas interval T-nya, N itu jumlah titiknya maunya berapa, dan Y0 adalah nilai awal. Oke, mungkin tidak bisa saya beri keterangan lah ya. Yang pertama adalah definisikan step size-nya dulu ya.
H itu apa? H itu B min A dibagi N min 1 ya. N min 1. Oke, tadi B min A dibagi N min 1, lalu T-nya adalah dari A, step size-nya H sampai B ya. Nah, berarti T di sini ini nanti bentuknya adalah vektor baris ya. Jadi ke kanan gitu. Nah, misalkan kita ingin jadikan vektor kolom, jadi ke bawah ya. Kita transpose saja. T yang baru adalah T yang lama ditranspose. Paham ya? Jadi nanti jadinya kolom. Nah, sekarang kita masuk ke V-nya. V-nya berarti ukurannya adalah, kita siapkan dulu tempatnya, zeros sebanyak n baris satu kolom. Jadi biar vektor kolom ya, ke bawah gitu ya V-nya. Nah, lalu V yang pertama, V1 adalah nilai awal, yaitu Y0, nilai awal. Oke ya. Nah, sekarang for, katakanlah kita gunakan indeks K, nggak apa-apa, dari 1 misalkan ya sampai N. Oke, kita lihat dulu nanti. 1 sampai N-1 saja ya. Nah, nanti biar di sini nanti fungsinya adalah WK plus 1 seperti itu. Nah, kita lihat K1-nya apa? Kita lihat dulu rumusnya. K1 adalah F di TI WI. Ya. K2 juga membutuhkan F, K3 butuh F, K4 butuh F. Nah, nantinya berarti definisikan F-nya dulu, fungsi ruas kanannya di bawah. Oke, kita tuliskan K-nya dulu lah ya. K1 adalah F di TI WI. Berarti Veval misalkan nanti dinamai Fun ya. TI WI, TK W TK WK ya. Nah, lalu kita nanti mencari K2. Nah, K2 itu adalah, kita lihat di sini, FTI ditambah H per 2, WI-nya ditambah H per 2 dikali K1. Nah, berarti ini saya copy saja lah. Ya, di sini TK-nya ditambah H per 2. Betul ya? Lalu WK-nya masih ditambah H dikali K1 dibagi 2 ya. Kan H per 2 kali K1. Atau H dikali K1 dibagi 2. Nah, nanti K3-nya gimana? K3-nya analog ya dengan K2. Hanya saja nanti K1-nya diganti K2. Oke, kita langsung saja, ini saya copy paste. Berarti K3 adalah sama ini K2 ya. Nah, K sebelumnya K2 dibagi 2. Nah, ini agak lain yang K4. K4 itu F TI ditambah H, bukan H per 2 lagi, tapi TI-nya ditambah H, WI ditambah H kali K3. Juga tidak dibagi 2 lagi. Oke ya. Nah, berarti ini saya langsung saja kita paste. Misalkan K4 itu adalah ini ya, TK ditambah H, WK ditambah H dikali K3 ya. Nah, H dikali K3. Nah, kita sudah mendefinisikan K1, K2, K3, K4. Lalu WK plus 1 sama dengan WK ditambah H per 6 ya, kita lihat dulu. H per 6, K1, 2K2, 2K3, K4. Oke. H per 6 dikali
K1 ditambah 2 kali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah K4. Nah, oke ya. Nah, K-nya coba, kalau K-nya 1 kan berarti mencari W2. W2 sama dengan W1 ditambah sekian. Dan seterusnya sampai kalau K-nya N besar min 1. Berarti N besar min 1 ditambah 1 kan berarti W ke N besar. Oke ya, benar, berarti W yang terakhir. Karena jumlah titiknya ada sebanyak N besar. Nah, lalu yang belum kita definisikan adalah fungsi ruas kanannya. Kita definisikan di bawah sini ya. Function katakanlah Z ya sama dengan, nah ini kan, nah ini loh, tadi sudah kita panggil dengan nama fun ya. Oke, kita namai fun T, Y katakanlah, berarti tinggal Z sama dengan, nah ini fungsinya apa? Oke, kita langsung saja ke permasalahan kita. Fungsi ruas kanannya yaitu min TJ ditambah 4T dibagi Y. Min TJ ditambah 4T dibagi Y ya. Berarti minus T dikali Y. Betul ya? Ditambah 4 kali T dibagi Y. Nah, ini fungsi ruas kanannya. Oke, kalau sudah kita simpan dengan nama yang sama, Runge-Kutta. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya kita bisa jalankan. Misalkan nih, dari, oke kita lihat dulu tadi A-nya 0, B-nya 1 ya. Dan nilai awalnya adalah akar 3. Oke, dari 0, interval 0 sampai 1, misalkan kita bagi jadi 20 titik lah ya. Nilai awalnya adalah akar 3 SGRT 3 ya. Kalau kita mau lihat T dan W nya adalah seperti ini nilainya ya. Di T0 nilainya 1,7321, yang tak lain adalah akar 3 ya, walaupun ini dipotong lah ya, ini masih ada suku lagi di belakangnya. Ketika T-nya 0,0526, nilai fungsinya WT-nya 1,7328 sekian. Nah, ini kalau kita gambarkan fungsinya kurang lebih seperti ini ya. Ini aproksimasi penyelesaian PD-nya ya, menggunakan RK4. Nah, kita bisa cek ya, bisa bandingkan dengan penyelesaian eksaknya, karena kebetulan ya kita ambil kasusnya yang sudah diketahui eksaknya. Eksaknya di sini adalah akar 4 dikurangi E pangkat min T kuadrat. Oke, kita gambarkan coba. Ini kita simpan dulu. Nah, ini kan kita sudah definisikan T ini. T-nya kan sudah ada, berarti tinggal Y ya kan ya. Y-nya adalah SGRT akar 4 dikurangi E. Nah, E itu EXP ya, E pangkat berarti minus T kuadrat, T titik pangkat 2 ya. Ini perlu titik karena apa? Karena T-nya ini berupa arah ya, dikuadratkan, jadi yang dikuadratkan nanti elemen demi elemen. Oke ya, misalkan kita timpakan, kita kan sudah punya grafiknya, ini belum saya keluarkan ya. Kita timpakan, kita gunakan perintah hold on, kita plot solusi eksaknya ya. Nah, kita lihat. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada 2 ya. Lalu yang biru yang mana? Yang Runge-Kutta tadi. Kalau yang merah yang kedua ya.
Nah, yang biru yang mana? Oke, coba kita perbesar. Ada enggak ini? Nah, perhatikan. Masya Allah. Sekecil itu ya selisihnya. Betapa akuratnya metode Rumaguto ini ya, order 4 ini. Ya. Nah, kalau melihat, kalau kita lihat galetnya ya, kita lihat galetnya, berarti kan ABS absolut dari V dikurangi Y ya. Nah, ini galetnya. Kalau kita plot maaf, tadi galetnya belum ya. Kita definisikan variabel E, katakanlah E ini menyatakan galet mutlaknya di masing-masing titiknya. Kalau kita plot, kita buat figur baru. Oke ya, kita plot E dengan E nya. Nah, perhatikan ini galetnya ya, ini galetnya ya, 10 pangkat negatif 8. Sangat kecil ya, sangat kecil sekali ya. Nah, barangkali itu dulu yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.